siswi SMA Nurul Falah kelas 11. Hari ini kita akan belajar sejarah peminatan khusus IPS kelas 11 selama beberapa jam. Kemudian kita akan meneruskan materi yang kemarin, yaitu materi keempat. Kemarin peristiwa penting sejarah-sejarah pemikiran. Sekarang kita akan teruskan bagaimana efek atau dampak. Pengaruh pemikiran dan peristiwa penting di Eropa bagi masyarakat Indonesia sangat besar sekali, menjalar ke dunia timur. Salah satunya kita adalah Indonesia. Berbagai pemikiran peristiwa penting di Eropa tersebut menyebabkan negara timur, khususnya kita nih, yaitu mengalami perubahan baik ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Bidang politik bisa kita lihat dari praktik politik kolonial itu. Yang pertama, Indonesia dikuasai oleh bangsa-bangsa Eropa. Bangsa Eropa yang perlu kita ingat salah beberapa, yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Dan itu akan menjadi efek budaya kita keseharian, dari bahasa ataupun politiknya, bagaimana dari undang-undang bahkan yang lainnya. Yang kedua, bagaimana munculnya paham-paham baru di Indonesia yang kita kenal dengan isme-isme. Yang pertama, liberalisme, karena kita sulit sekali mengenal, bahkan sampai memahami. Minimal kita hafal bahwa liberalisme adalah kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama, mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, kebebasan berpikir secara individu. Yang kedua, isme yang kedua adalah kapitalisme, bahwa sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh pada semua orang melakukan kegiatan ekonomi, dan mereka memilih hak untuk mengambil hak penuh atas keuntungan pribadinya, atas keuntungan perusahaannya. Ini yang bahaya. Yang pertama juga bahaya. Yang ketiga bahkan, bahwa sistem ekonomi sosial yang ditandai dengan kekuasaan sosial, bahwa alat produksi itu dikuasai oleh manajemen pekerja sosial, semuanya dikuasai. Bidang ekonomi yang terlihat pertama, bahwasanya adanya perkembangan industri gula, banyak sekali pabrik gula, bahkan sampai alat-alatnya pun itu lebih klasik sampai sekarang ada. Ini akan menjadi bahan tugas kalian. Yang kedua, pembangunan jaringan transportasi kereta api di Pulau Jawa, banyak sekali kereta api kuno yang kita lihat di situ adalah peninggalan dari Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Banyak sekali. Dunia timur mempunyai pengaruh. Yang ketiga, bahwa pembangunan jaringan transportasi laut yang menghubungkan antar pulau. Kita ingat bahwasanya kita adalah pulau yang sangat banyak sekali rempah-rempah. Spice Island begitu dikenal, Maluku yang kita kenal. Kemudian selanjutnya, bahwa pendirian bank untuk memberikan modal bagi pengusaha swasta yang akan membuka perkebunan ataupun yang lain. Kita mengetahui bagaimana sejarah-sejarah bank, apalagi sejarah Bank Indonesia. Kalian pasti pernah mengenal, bahkan kalau pernah kalian survei, misalnya kalian field trip atau yang namanya berkarya wisata, bagaimana sejarah Bank Indonesia dahulu. Yang ketiga, selanjutnya bidang sosial, bahwasanya di bidang sosial ada perkembangan ekonomi pada masa itu, bahwa adanya pendirian Earth School atau sekolah angka 1, bahkan ada terusannya yaitu Tweed School dalam bahasa Jerman, itu sekolah angka 2. Ada juga Mir und Gebruch Lacher Underweg atau MULO. Ini banyak sekali sejarah-sejarah kita. Nah, itu suara anak saya. Yang ketiga, Allgemeine Mittelbare School atau AMS. Ini sejarah-sejarah Islam, bagaimana proses-proses bahwa pendidikan itu dipengaruhi oleh Belanda. 350 tahun kita dijajah oleh Belanda. Bahkan ada lagi sekolah tinggi, kita kenal yang namanya para tokoh pendiri-pendiri, orang-orang tokoh-tokoh Indonesia ini berasal dari sekolah-sekolah seperti ini. Stopia, Nias, Ospia, School. Oh, ini sangat berpengaruh pada kita. Bagaimana penyebaran agama Nasrani atau agama-agama non-Muslim? Kita lihat saja bahwasanya ada penyebaran agama Katolik oleh Ordo Fransiskan dan Dominikan. Kita kenal, kalau kalian pernah melihat film-film pasti disebut Ordo Fransiskan dan Dominikan. Ini akan menjadi tugas kalian. Bahwa penyebaran agama Kristen dengan menggunakan metode sinkretisme atau pengkultusan, dikultuskan di Pulau Jawa oleh Zikolen Ibrahim Tunggal Wulung dan Raden Abbas Surya Pranata. Ini di bidang sosial yang kita ketahui. Apa saja di bidang budaya? Nah, bisa kita lihat yang pertama, pengaruh arsitektur bangunan barat. Ini kita lihat di Indonesia ini banyak sekali arsitektur atau bangunan-bangunan seperti bangunan barat, khususnya Belanda. Yang kedua, bagaimana perubahan gaya hidup, lifestyle. Kita lihat cara makannya. Minimal satu, cara makan saja. Yang selanjutnya,
bahwa pengaruh arsitektur ini kita bisa lihat dari bidang arsitektur ini di bangsa Eropa pada abad ke-18 itu membangun kota-kota di kepulauan Indonesia. Apa pengaruh arsitektur lainnya? Kota-kota yang kita kenal sekarang menjadi kota besar yaitu Batavia, atau kita kenal Jakarta, Semarang, Surabaya, Makassar, dan sebagai miniatur kota yang ada di Belanda itu. Ini kita bisa lihat salah satunya. Adapun contoh pemikiran di abad 18 yaitu kawasan kota tua yang sekarang jadi pusat wisata atau kota lama juga ada di Semarang. Apa perubahan gaya hidup yang terjadi atau yang terlihat ketika ada pola pemikiran dari barat ini? Bahwasanya tempat wisata atau pesta yang disebut society, ini dari Belanda bahasanya. Ada juga corak pakaian gaya blues, rock, gaun mewah, topi sebagai pemanis penampilan saat pesta. Ini adalah pengaruh pemikiran Eropa, pengaruh terhadap gaya hidup di budaya. Adanya sistem restafel. Apa itu restafel? Kita bisa lihat dari gambarnya saja bahwa bagaimana cara penyajian makanan berurutan dimulai dari menu pembuka, utama, dan menu penutup. Dan kita harus terbiasakan menu pembukanya adalah buah, dan kemudian kedua baru nasi. Nah, artinya apa? Bahwa kita biasanya makan karbohidrat terlalu banyak, makanya kita harus dianjurkan buah terlebih dahulu. Nah, inilah yang namanya pengaruh pemikiran atau efeknya bagi bangsa timur atau kita khususnya Indonesia. Bahkan sampai sini Ibnu Khaldun berbicara bahwa pendidikan melahirkan orang berilmu, tetapi agama melahirkan orang berakhlak. Mari kita berdoa, mari kita sama-sama doa ini kita jalankan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, surah Al-Fatihah. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Assalamualaikum